Halo, apa kabar? Sehat bukan? Hari ini kita akan lanjut pelajaran kita di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran 1 dan 2. Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Mari kita membaca teks yang ada pada slide bersama-sama. Halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Bacalah percakapan berikut dengan teman di sebelahmu. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Jadi di sini ada percakapan antara Siti dan ayah. Kamu bisa membacanya bersama orang tua atau kakakmu di rumah. Siti, mengapa tanaman harus diberi pupuk, ayah? Ayah, supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Siti, apakah tanaman cukup dipupuk saja, ayah? Ayah, tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Siti, kapan kita harus menyiram tanaman? Ayah, setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Siti, baik ayah. Aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari. Itulah percakapan Siti dan ayah. Bila kamu perhatikan, di dalam percakapan Siti dan ayah, kita menemukan beberapa kalimat tanya. Nah, di sini ada satu, mengapa. Yang kedua, apakah. Lalu yang ketiga, kapan. Lalu apakah, dan ya ada 1, 2, 3, 4. Ya, jadi pada percakapan antara Siti dan ayah ada 4 kalimat tanya. Hari ini kita akan belajar kalimat tanya. Jadi coba perhatikan penjelasan ibu dengan serius. Bersama dengan teman sebangkumu, diskusikan pernyataan di bawah ini. Warnai lambang senyum jika pernyataan sesuai percakapan. Warnai lambang sedih pada tabel jika pernyataan tidak sesuai percakapan. Pernyataan yang pertama, aku menemukan kalimat tanya pada percakapan. Ya, berikan tanda pada ini lambang senyum. Yang kedua, aku menemukan 5 kalimat tanya pada percakapan. Ya, tadi kita sudah hitung ada 4 kalimat tanya dalam percakapan ya. Berarti kita tandai lambang sedih atau cemberut ini anak ya. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya apa, apakah, siapa, mengapa, bolehkah. Iya, berikanlah tanda pada lambang senyum. Nah, yang terakhir kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Iya, ini betul ya nak ya, pernyataan ini betul. Berikan tanda pada lambang senyum. Penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Inilah dia tanda tanya. Intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Iya. Jadi kalau kamu perhatikan intonasi ketika ibu membaca percakapan antara Siti dan ayah, kamu akan menemukan perbedaan ketika ibu membaca kalimat tanya. Kita lanjut pelajaran kita. Ayo mengamati. Tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran.
Ada ukuran 1 kilogram, 2 kilogram, 5 kilogram, dan 10 kilogram. Ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kilogram. Di toko tanaman hanya tersedia satu kemasan 10 kilogram. Ayo bantu Ayah Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 20 kilogram. Iya, jika tadi hanya ada satu kemasan 10 kilogram, berarti Ayah bisa membeli kemasan yang berisi 5 kilogram, 2 bungkus ya nak ya. Jadi Ayah membeli kemasan 10 kilogram 1 bungkus dan 2 bungkus kemasan 5 kilogram. Sehingga Ayah mendapatkan pupuk sebanyak 20 kilogram. Setelah sampai di rumah, pupuk yang dibeli Ayah dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik yang lebih kecil. Setiap kantong berisi 5 ons pupuk. Ada berapa kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk-pupuk tersebut dapat dipindahkan semua ke dalam plastik? Nah, tadi Ayah membeli 20 kilogram pupuk. Nah, 20 kilogram pupuk atau 20 kilogram sama dengan berapa ons? Kita tahu 1 kilogram sama dengan 10 ons. Berarti 20 kilogram ada 10 kali 20. Ya nak ya. 10 kali 20 sama dengan 200 ons. Nah, setelah kamu menemukan jumlah pupuk dalam satuan ons, kamu cobalah bagi masing-masing 5 ons dalam satu kantong. Berarti 200 bagi 5. Nanti hasil dari 200 dibagi 5, itulah jumlah kantong plastik yang dibutuhkan supaya pupuk-pupuk dapat dipindahkan ke dalam kantong plastik. Cobalah kamu kerjakan di buku tugasmu. Ibu sudah memberitahu langkah-langkahnya dari awal. Kamu kerjakanlah itu sebagai tugasmu yang pertama di hari ini. Selanjutnya ayo berlatih. Berilah tanda, ini perhatikan ya nak ya, tanda lebih banyak atau kurang dari. Tanda seperti ini dibaca lebih dari. Tanda di sebelahnya kurang dari atau sama dengan. Perhatikan, ada pupuk 5 ons. 2 bungkus pupuk 5 ons, artinya 10 ons. Nah, 10 ons dengan 1 kilogram pupuk. Artinya ini sama dengan atau beratnya sama ya nak ya. Yes, karena 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Ya, kamu masih ingat bukan pelajaran kita sebelumnya? Ya, 10 ons itu sama dengan 1 kilogram atau 1 kilogram sama dengan 10 ons. Jadi di sini kamu beri tanda sama dengan. Yang kedua, ada masing-masing 5 ons, ada 3 bungkus, berarti 15 ons. Nah, 15 ons atau 1,5 kilogram, 1,5 kilo ini anak ya. Dengan pupuk 200 gram 3 bungkus, berarti ada 600 gram. Nah, manakah lebih banyak? Atau coba supaya kamu dapat memberi tanda lebih banyak, kurang dari, atau sama dengan, coba kamu perhatikan 1,5 kilogram dengan 600 gram. Apakah kamu ingat 1 kilogram sama dengan 1000 gram?
Iya, jadi 1 kilogram itu kita sudah pelajari di pelajaran kita yang lalu. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Maka coba perhatikan. Nah, di sebelah sini ada 1,5 kilogram. Sedangkan di sini hanya 600 gram. Berarti kita beri tanda lebih banyak, ya nak ya, atau lebih besar. Beri tanda yang ini. Oke, yang terakhir ada 2 bungkus pupuk masing-masing berisi 200 gram. Berarti ini ada 400 gram pupuk. Di sebelahnya 1 kilogram. Artinya yang pupuk yang di sini lebih sedikit. Berikan tanda kurang dari. Kurang dari. Berikan tanda seperti ini ya nak ya. Nah, itulah pelajaran tentang lebih dari, kurang dari, dan atau sama dengan. Berikutnya halaman sekolah sangat indah. Banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Ayo membaca. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Itulah tadi bacaan tentang merawat halaman dan tanaman di halaman sekolah. Ayo berdiskusi. Bacaan di atas merupakan contoh pentingnya menaati peraturan untuk merawat tanaman sekolah. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Bersama dengan teman kelompokmu, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahmu? Yang kedua, siapakah yang harus menaati tata tertib tersebut? Iya. Kamu diminta membuat kelompok, namun karena situasi masih dalam pandemi, jadi kita belajar di rumah ya nak ya. Jadi kamu kerjakan saja secara mandiri. Nah, kamu jawablah apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahmu. Ya, tata tertibnya adalah tidak boleh memetik bunga sembarangan, ya nak ya. Lalu bunga harus disiram. Tidak boleh menginjak tanaman. Itulah tata tertib di sekolah kita. Yang kedua, siapakah yang harus menaati tata tertib tersebut? Ya, kita semua, siswa, guru, dan semua anggota atau yang berada masyarakat yang ada di sekolah harus menaati tata tertib tersebut. Yang ketiga, apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib tersebut? Iya, jika kita tidak mematuhi tata tertib tersebut, jika kita memetik bunga sembarangan, tidak menyiram bunga dengan teratur, maka tanaman atau bunga yang ada di sekolah kita akan layu dan rusak. Jadi lingkungan sekolah kita menjadi tidak indah. Itulah yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib tersebut. Selain itu, kita juga akan mendapat sanksi berupa disiplin dari Bapak Ibu guru ya nak ya. Mungkin kamu akan disuruh membersihkan halaman sebagai sanksi buat kamu karena sudah merusak lingkungan sekolah. Bersama dengan teman sebangkumu, bacalah percakapan Lina dan Dayu dengan nada dan intonasi yang tepat. Ya, jadi di sini ada percakapan
antara Lina dan Dayu. Mari kita baca dengan intonasi yang tepat. Lina. Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga. Dayu, pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat? Lina, tentu saja boleh, Dayu. Siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari. Dayu, di mana kamu menanamnya? Lina, aku menanamnya di halaman belakang rumahku. Dayu, apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Lina, tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu mau datang ke rumahku? Dayu, sore ini setelah pulang sekolah. Lina, baiklah, sampai nanti Dayu. Jadi itulah percakapan antara Lina dan Dayu. Selanjutnya coba perhatikan. Ayo berdiskusi. Siapakah yang banyak bertanya pada percakapan di atas? Ya, kalau kamu perhatikan percakapan antara Lina dan Dayu, siapa yang banyak bertanya? Yang banyak bertanya adalah Dayu. Yang kedua, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan? Iya, ada kata tanya bolehkah, siapa, di mana, apa, dan kapan. Lalu apa saja yang menandakan kalimat tanya? Yang menandakan kalimat tanya adalah kata tanya dan tanda tanya. Awali kalimat tanya dengan kata tanya dan akhiri dengan tanda tanya. Yang terakhir, ayo berlatih. Nah, inilah tugasmu yang berikutnya di hari ini. Lengkapilah kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak. Jawaban di bawah pertanyaan akan membantu kalian. Nah, jadi di sini titik-titik masing-masing dari bagian yang kosong ini kamu cari di bawah ya nak ya. Disediakan jawabannya pada kotak di bawah ini. Coba perhatikan contoh yang pertama, titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Nah, perhatikan, jawaban ini akan membantu kamu untuk menemukan kata tanyanya. Yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Nah, jadi di sini bertanya tentang orang ya nak ya. Jadi kata tanya yang sesuai adalah siapa yang menanam bunga matahari ini? Nah, yang kedua, titik-titik, Lina menyiram tanaman di halaman. Jawab, Lina menyiram setiap sore. Apa kira-kira kata tanya yang cocok? Kapan ya nak ya? Berikan kata tanya kapan di depan ya nak. Kapan Lina menyiram tanaman di halaman? Yang ketiga, titik-titik batang bunga matahari yang tumbuh. Jawab, ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Nah, ini menanyakan jumlah. Jadi kata tanya yang sesuai adalah berapa. Yang keempat, titik-titik yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Nah, kata tanya apa kira-kira yang sesuai untuk kita letakkan di depan? Karena jawabannya tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Jadi kata tanya yang sesuai adalah apa? Sehingga nanti akan berbunyi seperti ini. Apa yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh? Yang terakhir, titik-titik bunga matahari harus disiram setiap hari. Jawab, bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Kata tanya yang sesuai adalah mengapa. Jadi kamu tuliskanlah soal dan jawabannya di buku tugasmu. Cobalah kamu kerjakan dan antarkan pada waktu yang sudah ditentukan. Baiklah, sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran kita selanjutnya.